Karir Luna Maya di jagat hiburan semakin berkibar, terbukti dengan terpilihnya Luna sebagai bintang iklan sebuah sabun kecantikan yang identik dengan para wanita cantik yang memiliki kepribadian menarik, cerdas, serta bereputasi baik. Semua kriteria itu komplit dimiliki Luna hingga gadis yang juga aktif berbakti sosial ini bisa disejajarkan dengan para bintang iklan pendahulunya seperti Tamara Blesinski, Dian Sastrowardoyo, dan Maria. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela akan mengantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Rencana pernikahan Alia Rohali dengan Ramzy sudah diambang pintu. Dua sahabat Alia, Dina Lorenza dan Desi Ratnasari juga tak lama lagi menyusul untuk mengentaskan masa janda mereka. Popularitas Luna Maya bakal melambung setelah ia dinobatkan sebagai bintang iklan sabun kecantikan ternama. Nasib baik serta peruntungan karir masih belum menghinggapi Bella Safira. Angelina Sondah menjadi duta batik. Dina Olivia punya kekasih baru. Mengapa Nirina Zubir muncul tanpa ditemani Gading Marten? Jens Shalimar bersikukuh memperkarakan suaminya secara hukum, dan prestasi akademis Baim mendapat acungan jempol. Pemirsa, pada tanggal 23 Juli mendatang, Alia Rohali akan melepas masa jandanya. Janda satu anak ini akan dipersunting oleh seorang pengusaha bernama Ramzy. Nah, kebaya yang akan dikenakan Alia pada hari pernikahannya nanti kental dengan nuansa Madura asal daerah calon suaminya. Dua orang sahabat Alia yang juga berstatus janda, Desi Ratnasari dan Dina Lorenza, secepatnya ingin juga menyusul Alia. Dan menurut Alia, Desi sudah dilamar oleh Irwan Daniel Musri. Nah, bagaimanakah dengan Dina Lorenza? Anda ingin tahu jawabannya? Inilah Gospot. Bukan rahasia, Alia Rohali sudah memesan baju pengantin pada Aji Notonegoro. Menurut info yang kami dengar, hari Selasa kemarin Alia akan mengepas kebaya pengantin yang sedianya akan ia kenakan di hari pernikahannya dengan Ramzy. Dan kemarin Alia benar-benar datang ke rumah mode Aji. Benarkah Alia mau mengepas kebaya? Fitting aja. Saat mengepas, wartawan tidak diperbolehkan mengabadikannya. Mungkin Alia punya keyakinan akan pamali kalau ia terlihat mengenakan busana pengantin sebelum hari H. Toh dengan senang hati Alia menggambarkan 2 kebaya yang baru saja ia lihat modelnya. Sejak memesan baju pengantin 4 bulan lalu, 100% Alia mempercayakan model, bahan dan aksesorisnya pada Aji. Ia hanya berpesan agar busananya kental akan nuansa Madura, daerah asal Ramzy. Busana pengantin untuk calon suami juga dipesannya pada Aji. Just off white and gold, tapi off white-nya kayak apa, goldnya kayak apa, itu gue nggak milih gitu. Jadi bener-bener ya cuma ya udah percayain aja sama Mas Aji. Laki gue kan orang Madura gitu, jadi ya menghormati adatnya Mas Ramzy aja. Ya sama dibikinin sama Mas Aji juga. Ya warnanya sih ya pengennya sih gold sama kayak gue, tapi ternyata dia menolak. Alasannya gold gitu, enggak, aku mau yang tua-tua aja gitu, either hitam atau coklat tua gitu. Pokoknya menolak keras diberikan gold. Kebaya sudah hampir jadi. Soal pemesanan tempat pernikahan kabarnya juga sudah di-booking untuk tanggal 23 Juli. Ada alasan khususkah memilih tanggal tersebut? Biasanya calon pengantin akan memilih hari jadi mereka agar dijadikan tanggal pernikahan atau suatu tanggal yang mengingatkan mereka pada suatu kejadian spesial. Nggak apa-apa sih. Jadi ya udah. Konsepnya sendiri gimana, Mbak? Dari semua persiapan paling penting sebenarnya menyiapkan mental. Terlebih bagi Alia yang pernah gagal membina rumah tangga bersama Eri Surya Kelana. Yang namanya jodoh itu memang misteri banget gitu. Jadi
ya cukup lama gitu saya sendiri, dan tiba-tiba ada Mas Ramzi gitu. Ya yang tadinya di mana, aku di mana, tiba-tiba bisa ketemu, terus bisa punya rasa, terus nikah gitu, dan nggak tahu kenapa ya siap aja sih lahir batin gitu. Dulu hal yang paling saya takutin adalah kalau saya menikah lagi, eh, suami saya itu tidak bisa atau tidak melihat anak saya atau sorot mata itu seperti bapak kandungnya melihat dia gitu ya. Cuma ternyata alhamdulillah saya bersyukur banget, saya melihat sorot mata itu ada di Mas Ramzi. Ngomong-ngomong, mantan suami masuk dalam daftar tamu yang diundang atau tidak? Pastilah. Minta izin dulu nggak sih Mbak untuk Enggak, ini? langsung minta izin. Bagaimana dengan Desi Ratnasari? Sebagai sahabat dekat Alia tentu tahu betul bahwa Desi dan kekasihnya Irwan Daniel Musri sudah duluan menikah. Disembunyikannya kabar tersebut gosipnya karena orang tua Irwan belum memberi lampu hijau pada Irwan untuk meminang Desi. Ya lamaran sih udah, cuma belum menikah. Enggak, belum tahu juga Desi kapan menikah, ya doain aja. Sahabat Alia, Dina Lorenza kabarnya juga akan segera melepas masa jandanya. Dina pernah berucap masa jandanya yang diibaratkan sebagai telur akan terpecahkan apabila Alia menikah. Rumors mengatakan Dina dan pacar lamanya tengah menjalin hubungan serius yang ujungnya menuju jenjang pernikahan. Apakah Muhammad Herkusuma, mantan suami Dina, sudah mendengar rencana pernikahan itu? Belum denger sih. Ya mendukung lah, Dina kan masih muda, masih bisa ke depan untuk berkeluarga lagi. Aku doain aja, mudah-mudahan bisa menyusul mereka. Pemirsa, nama Bella Safira di industri hiburan lambat laun menurun pamornya. Kesibukan Bella sekarang menjadi penyanyi rohani, padahal album pertamanya masih memerlukan promosi. Dulu Bella pernah menikmati puncak karirnya sebagai bintang sinetron dan model. Bicara tentang puncak karir, saat inilah karir Luna Maya berada di puncaknya. Luna Maya terpilih menjadi bintang iklan sabun yang identik dengan perempuan cantik, cerdas, dan memiliki kepribadian menarik. Nah, selain Luna Maya, siapa lagi perempuan cantik yang juga cerdas? Ini dia liputannya. Karir Luna Maya di jagat hiburan semakin berkibar, terbukti dengan terpilihnya Luna sebagai bintang iklan sebuah sabun kecantikan yang identik dengan para wanita cantik yang memiliki kepribadian menarik, cerdas, serta bereputasi baik. Semua kriteria itu komplit dimiliki Luna hingga gadis yang juga aktif berbakti sosial ini bisa disejajarkan dengan para bintang iklan pendahulunya seperti Tamara Blesinski, Dian Sastrowardoyo, dan Mariana Renata. Masih nggak percaya, masih masa dia sih gitu, tapi akhirnya duduk di sini benar-benar percaya, dan makanya aku senang banget, bangga, itu satu kehormatan kita buat saya. Agar bisa diposisikan sebagai salah satu bintang iklan sabun terkenal, kabarnya Luna bersaing ketat dengan aktris peraih Citra tahun 2005, Marcella Zalianty. Sampai detik ini saya nggak mau kesempatan yang saya tidak mau mengatakan saya rahasia perusahaan sendiri. Beberapa tahun lampau, Dian Nitami sempat menjadi salah seorang finalis yang dijagokan sebagai bintang iklan sabun kecantikan tersebut. Sayang, keberuntungan belum berpihak pada Dian. Pada waktu itu, pemain sinetron Bella Safira memenangkan kompetisi tersebut. Nyaris menjadi ikon sebuah produk kecantikan. Seperti apa ukuran wanita cantik bagi Dian? Buat saya sih orang yang cantik adalah orang yang bisa berkepribadian baik, apapun bentuk face-nya, apakah dia Indo, apakah dia Oriental, apakah dia Melayu. Buat saya semuanya bisa cantik selama dia memiliki personality yang baik. Ketika itu karir Bella Safira sebagai bintang iklan sabun kecantikan tidak berumur panjang. Bella berseteru dengan perusahaan yang mengontraknya sampai berakhir di meja hijau. Setelah itu karir Bella di dunia seni peran semakin merosot. Puncaknya nyaris tak satupun sinetron dibintanginya. Bella pun beralih ke ladang menyanyi, hobi yang ia tekuni sejak kecil. Kemudian ia memutuskan meniti karir sebagai penyanyi. Awalnya kurang berjalan mulus. Singkat cerita, Bella akhirnya berhasil menelurkan album solo pertamanya yang ia produseri sendiri. Sekali lagi, karir Bella di dunia menyanyi kurang diterima baik oleh masyarakat. Terbukti dengan seretnya penjualan album pertamanya itu.
Tidak, sama sekali tidak. Masih sampai sekarang masih produksi. Waduh, sebenarnya itu jalan-jalan aja ya, dan kita tahu gitu loh, setiap kita tanya itu ada aja yang beli. Adakah keinginan Bella Safira untuk membuat album rohani?